Atas nama Parhalado HKBP Bandung Timur, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Huria HKBP Bandung Timur ini. Shalom. Shalom. Tapukama parminggota, taparade marohata, dohot pikirata, lahoma muji tuhata, marhite ede, nomor 120 tolu, ayat sada, sahatu ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan dari titah 5 sampai ke 10. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan, pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar dan menerima janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu yang diambil dari Hakim-Hakim 14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kita membaca secara responsoria dan kami mulai dari ayat yang pertama. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom madita salutna. Taparoha maja satokin titingta di bagasan mingguon. Nama minggu 17 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah atau Hasitulusadaw ni debata. Topik mangulu songon pari penituhani, hidup sebagai keluarga Allah. Sada dua, boy mata cermati, taparohama prokes kesehatan, unang kendor hita amangin angda, sedang laudo pekopiti. Sotung kendor hita, sotung lamrara muse. Sada tolu, persembahan untuk korban bencana distrik HKBP 13 Asahan Labuan Batu. Pada hari Sabtu, Senin tanggal 14 sampai 16 Agustus 2021 telah terjadi bencana alam banjir di daerah Asahan Labuan Batu yang mengakibatkan kerugian materi yaitu tempat huni, pertanian, peternakan warga termasuk warga Cemat HKBP sebanyak 810 keluarga dari 4 resort HKBP di resort Desa Gajah, resort Labuhan Batu, resort Serdang 2, resort Selebah di distrik HKBP 13 Asahan Labuan Batu. Untuk itu semua kebaktian kita hari ini setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan sebagai bentuk kepedulian dan doa kita terhadap mereka. Persembahan setelah khotbah akan berjalan ke dua tempat, 2A untuk HKBP Pusat dan 2B untuk bantuan tersebut. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Kita doakan semoga saudara-saudara kita dapat menghadapi dengan kekuatan dan ketabahan. 14. Peneguhan CD khusus. Hari ini Minggu 26 September 2021 pada kebaktian pukul 13.30 WIB dilaksanakan peneguhan CD reguler bagi jemaat 2 orang. 15. Pertanyaan week melalui live streaming. Hari Selasa 28 September 2021 dilaksanakan pertanyaan week mulai pukul 19 WIB bertempat di gereja HKBP Resort Bandung Timur melalui live streaming YouTube HKBP Bandung Timur yang melayani week 21. Dimohon untuk semua jemaat atau semua week untuk mengikutinya. 16. Diskusi Napasobulung HKB Distrik 18 Jabartende dengan Kadep Koinonia HKBP. Besok Senin 27 September 2021 Seksi Napasobulung HKB Distrik 18 akan melaksanakan diskusi Napasobulung HKBP Distrik 18 Jabartende dengan Kadep Koinonia HKBP Pendeta Dr. Deonal Sinaga dimulai pukul 14 sampai 17 WIB bertempat di HKBP Kertanegara Resort Jawa Tengah. Bagi Napasobulung kita dapat mengikutinya melalui Zoom atau link akan diberitahukan kemudian. Diharapkan Napasobulung
gereja kita dapat mengikutinya. 17. Seminar AMA HKBP. Dalam rangka Parheheon AMA HKBP telah membentuk kepanitiaan 4 regional. Untuk itu HKBP Distrik 18 Jabar Tendi tergabung di Regional 3 bersama Distrik Banten, Jakarta Raya, Bekasi, dan Deboskap. Kegiatan awal yang akan dilaksanakan adalah seminar AMA HKBP Regional 3. Pelaksanaan dilaksanakan hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, mulai pukul 8 WIB, bertempat di HKBP Resort Petojo, Jakarta. Utusan dari resort masing-masing adalah 1 orang. Akan tetapi pada saat pelaksanaan diharapkan semua AMA mengikutinya melalui channel YouTube. Link akan diberitahukan kemudian. Kita doakan semua kegiatan seksi AMA dalam rangka Parheheon AMA HKBP yang bergabung di Region 3 ini dapat berjalan dengan baik. Sebagai perwakilan dari seksi AMA HKBP Resort Bandung Timur, yaitu Bapak IR JHW Simanjuntak. 18. Pengumpulan persembahan ke depan altar ucapan syukur awal bulan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 yang akan datang setelah khotbah. Di setiap ibadah dilaksanakan pengumpulan ucapan syukur awal bulan melalui amplop sebagaimana diputuskan dalam rapat jemaat. Marilah kita menyerahkan dengan sukacita setelah khotbah. Tuhan memberkati. 1.9 Parheheon Naposo Bulung. Menindaklanjuti ibadah Parheheon Naposo Bulung yang ditunda akibat PPKM, maka pelaksanaan ibadah Parheheon Naposo Bulung akan dilaksanakan pada Minggu 3 Oktober 2021 pukul 11 WIB. Ibadah akan disiarkan melalui live streaming YouTube gereja. Dimohon untuk Naposo Bulung mengikuti di rumah saja. Mari kita doakan semoga Tuhan melancarkan segala persiapannya. 1.10 Pembaptisan Kudus. Hari Minggu 3 Oktober 2021 akan dilaksanakan baptisan kudus secara khusus pukul 13.30 WIB yang hanya diikuti oleh anak dan orang tuanya. Katehisasi baptisan kudus dilaksanakan hari Kamis 30 September 2021 pukul 17 WIB di Gereja HKBP Resort Bandung Timur dengan membawa surat pengantar dari Situa Wik-nya. 1.11 Pesta Gotilon 2021. Sesuai dengan keputusan rapat jemaat tahun 2021 dan sermon Perhelado HKBP Resort Bandung Timur Selasa 21 September 2021, kita akan melaksanakan Pesta Gotilon di tahun 2021 ini melalui pesta amplop. Amplop tersebut akan disampaikan mulai minggu ini oleh Situa Wik masing-masing. Mohon dukungannya semua jemaat untuk kegiatan tersebut. 1.12 Panitia Natal Kategorial tahun 2021. Sesuai dengan program pelayanan gereja kita, diberitahukan kepada pengurus kategorial atau sekolah minggu, remaja, pemuda, ina, ama, dan lansia. Berhubung bulan Desember sudah makin dekat, agar membentuk panitia perayaan Natal kategorial, Natal sekolah minggu, Natal remaja, Natal pemuda, Natal ina, dan ina yang lansia. Natal ama dan ama yang lansia. Sehubungan dengan itu dimohon kepada pengurus seksi-seksi kategorial untuk menghadiri pertemuan Dewan Koinonia yang dilaksanakan Jumat 1 Oktober 2021 pukul 16 WIB di Gereja HKBP Resort Bandung Timur. Semua kegiatan Natal mengacu kepada protokol kesehatan dan perayaan Natal menyesuaikan dengan kondisi COVID-19. 1.13 bisa kita cermati. 1.14 Aksi sosial peduli sesama jemaat kepada jemaat yang terdampak COVID-19. HKBP Bandung Timur mengadakan aksi sosial peduli sesama jemaat khusus bagi yang terdampak COVID-19. Mari kita dukung kegiatan tersebut dengan doa dan dana. Bantuan dana dapat disampaikan melalui Situa Wik atau langsung ke gereja, dan Situa Wik masing-masing akan mendata jemaat yang terdampak COVID-19. Marilah kita membuka hati untuk mendoakan dan peduli sesama jemaat.
Laporan keuangan panitia terlampir di warta ini di halaman 10 dan 11. 115 bisa kita cermati. 116 gerakan peduli dana pensiun juga bisa kita cermati. 2 warta pemberkatan. 21 warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Bob Stefanus Victor Aritonang, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur dan Perumahan Ranca Ekek. Putra Bapak Bernardus Aritonang, Ibu Morsa Boru Lumban Gaul dengan Saudari Novarina Lumban Gaul, putri dari Bapak Bilman Lumban Gaul, Ibu Herlina Boru Simamora, Jemaat HKBP Resort Jati Sampurna Bekasi. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Jumat 17 September 2021 di HKBP Resort Jati Sampurna. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 8.30 WIB bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. 22 warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Dian Marbun, putra Bapak S. Marbun, Ibu R. Borusiahaan dari Jalan Binong Jati, WIK 14, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur dengan Saudari Yuni Minar Novanta Boru Sianturi, putri dari Bapak B. Sianturi, Ibu A. Boru Aryotonang dari Jalan Cikampek Antapani, Bandung, WIK 9, Jemaat Resort HKBP Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 25 September 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Jumat 8 Oktober 2021 pukul 8.30 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. 23 warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Rizky Aryadi Simanjuntak dari Jalan Cihaur Kuku, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, putra Bapak P. Simanjuntak, Ibu R. Boru Tambunan dengan Saudara Maya Febi Damayanti Boru Pasaribu, putri dari Bapak A. Pasaribu, Ibu F. Boru Sunaga, WIK 19 Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 9.30 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. 3 jemaat meninggal. Pada hari Selasa 21 September 2021 telah meninggal dunia Saudara Yason Hadiansah Marbun, tutup umur 19 tahun 11 bulan, putra dari Bapak J. Marbun, Ibu M. Boru Panjaitan almarhum dari WIK 7. Jenazah telah dikebumikan hari Rabu 22 September 2021 di pemakaman Cikadut, Bandung. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan penghiburan. 2. Pada hari Kamis 23 September 2021 telah meninggal dunia Bapak Adolf Taylor Simatupang, tutup umur 62 tahun. Istri yang ditinggalkan Ibu E. Boru Selalahi dari WIK 18. Jenazah telah dikebumikan hari Jumat 24 September 2021 di pemakaman Pandu, Bandung. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan penghiburan. 4. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 26 sampai 2 Oktober. Kami dari majelis mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat yang berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu dari nomor 1 sampai 102. Seperti firman Tuhan menyatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Warta keuangan bisa kita cermati. Kalau ada yang kurang pas, bisa kita hubungi dengan Situa WIK masing-masing atau langsung ke gereja kita HKBP Bandung Timur. Demikian warta kita minggu ini. Tuhan memberkati.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada Filemon, pasal pertama ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat 17. Filemon 1 ayat 8 sampai dengan 17. Saya membacakannya bagi kita. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia aku suruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, surat Paulus kepada Filemon ini adalah surat terpendek dalam perjanjian baru. Molo taparrohahon holan sabidudoi, hanya satu pasal dan hanya ada 25 ayat. Dan ini adalah surat pribadi Paulus yang dituliskannya kepada Filemon ketika dia berada di dalam penjara. Tetapi surat pribadi ini menjadi dikanonkan, menjadi bagian dari Alkitab kita di perjanjian baru, oleh sebab makna yang terkandung di dalamnya memiliki pesan yang begitu dalam dan bernas. Begitu pula bagi kita pendengar pada saat ini. Dalam suratnya ini Paulus menyebut Filemon sebagai yang kekasih. Mengapa demikian? Sebab Filemon yang sebelumnya tidak percaya, yang tidak mengenali Yesus Kristus, tetapi akhirnya dimenangkan dan menjadi pengikut Yesus yang setia. Bahkan jika kita mengikuti lagi, Filemon telah menjadi rekan sekerja Paulus dalam pekabaran Injil. Selain itu Filemon juga dikenal sebagai seorang yang kaya raya, sebagai tuan yang memiliki banyak budak. Salah satu dari budaknya itu adalah Onesimus yang tadi disebutkan di dalam nats ini. Pada suatu waktu ada perselisihan antara Filemon dengan Onesimus, tidak begitu terperinci dijelaskan dalam Alkitab kita, namun dapat kita ikuti bahwa hal tersebut adalah berkaitan dengan pengkhianatan daripada Onesimus kepada tuannya sendiri, yaitu Filemon. Tetapi selanjutnya diberitakan bahwa Onesimus akhirnya bertemu di dalam penjara dengan Paulus. Paulus yang oleh karena Injil di penjara, tetapi dia bertemu dengan Onesimus. Dan apa letak kas amanginang, alania hado muse ubahen na tarhurung rupani si Onesimuson. Ati na dong hasalaan na asing dang apala di patorang rupani.
di bagasan turpuk tahun. Tetapi yang menarik kita lihat di sini adalah bahwa justru di dalam penjara itulah akhirnya Onesimus memperoleh kehidupan yang baru. Di dalam penjara itulah akhirnya Onesimus diubahkan oleh pengenalannya akan Kristus. Itulah sebabnya mengapa Paulus menuliskan surat ini kepada Filemon, agar kiranya Filemon mau menerima Onesimus, budaknya itu, kembali kepadanya. Dikatakan dalam ayat 8, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Paulus memiliki hak, memiliki wewenang untuk memerintahkan Filemon sebagai seorang rasul. Dia berhak memerintahkan Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Tetapi kita melihat ada sesuatu yang menarik dari dalam diri Paulus. Dia tidak memakai wewenangnya, dia tidak memakai jabatannya untuk bersuka-suka hati memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Allah yang menginang najuk taida di partikiata suhar-suhar ni ido ate. Molo ngadong rupani jabatan boy iba nama mareta gabe dibayan doi kesempatan laho mabahen aka lomoni rohana tuaka na asing. Tapi mau kita lihat dalam nas ini bahwa cerminan iman di dalam Kristus adalah kasih dan kerendahan hati. Dan gabe mamake huaso dohot na adong di ibanai si Paulus laho marlomo-lomo tuaka na asing. Rikok do nang tahanguluhon ngolu parange songoni. Nah paduahon dalam permintaannya itu Paulus memberi jaminan kepada Filemon bahwa Onesimus yang dahulu memang tidak berguna, tetapi sekarang dia sangat berguna. Jadi lapatan ni goar ni si Onesimus yang manginang marlapatan, berguna. Sesungguhnya arti daripada Onesimus adalah berguna. Ale juk doi olo dibayan rupani goarna si dame, ale dang apala mabuat dame rupani ate. Suhar goari dohot parange manang pabahenan. Tapi kita melihat di sini bahwa perjumpaan Onesimus dengan Yesus membuat hidupnya berubah. Perjumpaan dengan Yesus mengubahkan orang yang tidak berguna itu menjadi berguna. Maka sesungguhnya pengenalan kita akan Yesus itu, perjumpaan kita dengan Yesus itu, kehidupan kekristenan kita itu mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang berguna. Jadi unang songon na juk tabegay ya teh manginang. Poha kabar mo inang narupani. Songon ima asal mamangulu. Nay kan? Asal marhosa inang se. Boido las jadi masongoni. Dang apala maripo langoluna. Dang apala marparbue. Basong songonima asal mangulu rupani. Tetapi janganlah kiranya melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, kita diberi teladan yang baru bahwa semakin dengan Yesus janganlah hidup kita makin gak karu-karuan. Semakin dekat dengan Yesus janganlah kiranya kehadiran kita justru dihindari orang. Saya dong dosongoni molodang roibana las rohani donganna. Saya daw may siyan hita. Saya na akasi nahinasi holan ni akadongat tamahita. Mulodang tari dahita rupani dilului hita. Unang do mulodang roh hita gabedo dua ni madang roy inna rupani. Janganlah kiranya kehadiran keberadaan kita membuat orang lain tidak nyaman. Janganlah kiranya tindakan kita
selalu membuat kericuhan, molo masaon, riko do tapa husor-husor, tasukun, sitong do partinada atai, benarkah kehidupan kita, perjumpaan kita dengan Kristus itu, sotung do holan formalitas sabing, tutu, ringgas do hita mangihut naka parpungani, ringgas do hita manangihon hatan itu hatai, malo do hita pa jujur-jujur hon akana di bibeli, alai takas doi tarida sian parngulota, marparbue do hita manginang, ala halak na mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya adalah hidup yang bermakna, marlapatan tunahumaliang. Dan perjumpaan dengan Yesus membuat seseorang mengalami perubahan, pertobatan seperti yang dialami oleh Onesimus, dari yang tidak baik menjadi baik, bukan sebaliknya, dari yang tidak berguna menjadi berguna. Naeng parjumpangatai gabe makorhon sadanai baru di parngulota dang na asal mangulu sinakin. Namangihut di ayat 10 tolu didok, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tentulah sangat mungkin Paulus dan Onesimus memiliki hubungan yang sangat dekat ketika di penjara. Bahkan Paulus menyebut Onesimus sebagai anaknya, sebagai buah hatinya, haholongan ni rohana. Tentu Paulus ingin Onesimus lebih lama lagi bersama-sama dengan dia, membantunya dalam pelayanan penyebaran Injil. Tetapi Paulus paham yang berhak atas diri Onesimus bukanlah dia, tetapi Filemon yang adalah tuannya. Hurian itu hatta dalam zaman kekaisaran Romawi, perihal perbudakan itu tadi sangat ketat aturannya. Jadi seorang budak itu harus menuruti tuannya. Dia tidak memiliki hak, tetapi dia adalah hak daripada tuannya. Dianggap sebagai barang, dan tuannya itu memiliki hak penuh atas dirinya. Maka ketika dia melanggar, ketika dia melakukan kesalahan atau bahkan dia melarikan diri, tuannya itu berhak untuk menghukum dia seberat-beratnya, bahkan sampai pada hukuman mati. Tetapi kita lihat di sini bahwa Paulus menghargai kebaikan hati dari Filemon dang marlomo-lomo ibana. Alana burju rupani si Filemoni toy mak ya tu si doi dang ninna alai takas do iboto ibana ruhut-ruhutna. Dia tahu jelas bahwa Onesimus itu adalah miliknya. Dan ini juga mau merubahkan mindset tentang perihal budak dan tuan itu tadi, bahwa di dalam Tuhan tidak ada lagi yang disebut sebagai budak ataupun tuan. Jadi Paulus ingin merubah pola pikir itu, bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi yang disebut dengan budak ataupun tuan. Alani boy do jupang hita manginang ujud di boto sasahala burju si a gabe marlomo-lomo toy mak burju doi hape ni do tu si panguloy doi hape binain tu si tau majalo doi ina rupani gabe dang diargahon haburjuon ni sasahalak manat do hita dison. Ketika kita tahu bahwa seseorang itu baik, memiliki kasih, maka jangan dalam tanda kutip malah memanfaatkannya, itu kan. Contoh kecil amang inang ra hea jupang hita rupani boy do kan sasahali di buan dongatai hita ya mangam mak di luar rupani. Saya dong doa alak molonga songoni toy mak dangau menggarar. Gabi kesempatan ibana, itu kan. Dia sudah buat rupani toy mak buat mak dia nolong ruham. Ala hilala sona hita mangkararina kan. Ini contoh sederhana. Maka menjadilah sewajarnya. Kalau orang baik jangan menyalahgunakan kebaikan orang.
ikon manat do hita di siamanginang. Nah mangihut di ayat 15 1 10 di dok. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu tidak mudah untuk menerima dan berbalik hati kepada mereka yang sudah mencurangi kita, kepada mereka yang sudah berkhianat kepada kita, kepada mereka yang sudah menjahati kita, yang sudah berbuat curang kepada kita. Malah kecenderungan hati manusia justru membalaskannya. Dangi amanginang molo burjuho tuau uburjua ale molo jukat to woido ujuk katau ido jut tabegi di parmulut tahun. Jala di hal na asing ketika seseorang berbuat jahat maul do hita majaloon. Ketika sudah ada stigma negatif terhadap seseorang, walaupun dia sudah bertobat, seringkali orang-orang di sekitarnya hadir sebagai hakim, menjudge, memandang sebelah mata. Ya. Tetapi nobody's perfect ninna teh. Dang adong na sikop, tidak ada yang sempurna. Totu molo si ahya mangulahon hasalaan, boido nang hita ditiki-tiki nanang roi madabu tu bagasan ya kesalahan ataupun perbuatan dosa. Tentu ketika itu terjadi, kita tidak ingin orang lain memandang kita sebelah mata, kita tidak ingin orang lain menghakimi kita, sementara kita sudah benar-benar mengalami pertobatan. Songonna di bagasan rumah tangga itu ya teh, hea rupani amatai berbuat kecurangan, nga bertobat ibana siyan nasa rohana. Ale terus may sulik kiti natai. Boy doi gabe mabayan ibana down. Las boy doi mabayan gabe lam ditutun ma hasahalaan na hajahatun nai. Alani hatan itu hatta firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa hidup sebagai keluarga Allah melampaui batas-batas pandangan, pikiran, dan penilaian itu. Hidup dalam keluarga Allah berbeda dengan konsep dunia ini. Konsep dunia ini adalah tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan nenayate. Take and give, holong mangalap holong, dihaholongi hoau, haholongi ho. Ido konsep ni portibion. Alai paripen itu hatta songon nanido ni topik ni minggu tai berbeda, bahwa yang mendasari kehidupan orang-orang Kristen di dalam keluarga Allah adalah kasih dan pengampunan. Oleh sebab kasih itu mampu mengubahkan hati kita, mampu memperdamaikan kehidupan hubungan kita yang sudah rusak. Itulah yang diminta Paulus kepada Filemon sebagai keluarga dalam Kristus, menerima Onesimus bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai keluarga di dalam Kristus. Hurian itu hatta raboi masado songonan yalaman di si Filomoni di bagasan nguluta. Adong nama kasih ti rohata, adong nama bain hita tersinggung, ya. Mungkin hita napungon pe radong do tasipad di bagas rohata, ganuk marsada-sada ya. Ada perselisihan baik di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, namar maranggi mariboto do akalan na asing pe di parpunguan. Rupani say maol tarapusita aka nahasi na binahen ni dongatai. Alay adong do ya ni bege rupani sadap padohan na mandog songonon. Berpura-puralah sampai engkau lupa sedang berpura-pura. Ya. Berpura-puralah sampai engkau lupa sedang berpura-pura. Jadi totu molo adong na silpe na
makasiti rohatta manang adong naso nahinolomo ni rohatta isarani mardala nan kita sianan tai dai bana isan boy do tabuat dalan na asing gabe lo jado hita di sia manginang itu kan lo ja rohatta lo ja pikiratta lo ja nang daging ta alai didok berpura-puralah sampai engkau lupa bahwa engkau sedang berpura-pura. Jadi disosoi do hita. Isarani di si ibana mari menyapa ya. Tadinya berpura-pura. Oh raseda nih tarupane. Molo pe bais ya. Olo do songoni hita sudah berniat baik tapi orang belum tentu berniat baik. Membalas dengan baik. Tetapi bersabarlah sebab yang mengubahkan hati manusia bukan manusia tetapi Allah. Tapi kita harus selalu berusaha untuk mencoba mendamaikan diri kita. Maka nuaing dang boy marsi jalangan. Sarani lewat. Salam sehat meida nih tarupania teh. Tadinya kita cuma berpura-pura. Tetapi selama kita berpura-pura itu, maka proses akan mengajarkan kita sampai kita akhirnya lupa bahwa kita sedang berpura-pura. Kita melakukannya dengan kerelaan hati kita. Ini mungkin bisa kita lakukan ketika berhadapan dengan situasi yang sulit ini. Dang murau na tia manginang. Tuhung masay maol doon. Maol alay dang marlapatan na so mungkin ate. Mungkin ketika kasih itu ada dalam hati kita. Sebuah ilustrasi menceritakan demikian, sepasang suami istri sedang berjalan di padang gurun. Lalu satu kali suaminya ini mengatakan hal yang kasar kepada istrinya. Lalu istrinya merasa sakit hati, tersinggung, kemudian dia menuliskan di pasir itu. Hari ini suamiku membuat hatiku tersinggung dan sakit. Lalu kemudian mereka berjalan kembali, menemukan sebuah oasis. Ketika mengambil air, si istri tidak sengaja masuk ke dalamnya dan ia hampir tenggelam. Lalu suaminya menyelamatkan dia. Kemudian dia mencari batu. Lalu di batu itu dia tuliskan, hari ini suamiku yang baik telah menyelamatkan aku. Dungi suku-suku marohani amatai. Ai buasa tiki na tersinggungi huhubain igurit toko di pasiri. Ale dina hutolongi ho igurit toko ibatu ini narupane. Senyumai natai ia lusima. Molo na hasik na binahemi hugirit tondoi di pasiri. Asa molo ro alogoi sesamai. Alai molo na denggan na binahemi hugurit ton mai dibatui supaya dia tetap diingat. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kebencian, sakit hati yang kita pendam-pendam akan menimbulkan ketidaktenangan, ketidaknyamanan, menambah kesakitan kita. Tetapi sukacita, hati yang dipenuhi dengan kasih akan membuat kita tenang, akan membuat kita damai, akan membuat kita gembira dan menambahkan kesehatan kita. Hati yang gembira adalah obat. Maka biarlah kasih Allah itu yang mendiami hati kita sehingga meskipun itu sulit untuk berdamai dengan orang yang sudah menyakiti hati kita, kita dimampukannya untuk menganggap orang lain adalah sebagai bagian dari kita. Di dalam Kristus kita adalah satu keluarga yang saling mendukung, saling masyurupan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Alani di pargogo itu hatta mahita manginang laho mangulahon hatana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah untuk firman-Mu yang senantiasa meneguhkan, menguatkan iman kami. Banyak hal di dunia ini yang sering menyakiti hati kami, membuat kami tidak tenang, tidak nyaman menjalani kehidupan kami. Baik itu karena perkataan orang lain, perbuatan orang lain yang menyakiti kami. Tetapi hari ini firman-Mu mengajarkan kami, biarlah kasih-Mu mendiami hati kami. Sebab Engkau Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami, telah mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Maka biarlah Engkau mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang mau mengampuni. Kehidupan kami berbuah bagi orang-orang di sekitar kami sebagai tanda pengenalan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan.
Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini di rumah-Mu yang kudus, maupun yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Untuk setiap pergumulan, untuk setiap persoalan, Engkau tahu, Engkau melihat dalam ke hati mereka masing-masing. Jikalau ada persoalan, pergumulan, Tuhan Engkau yang tunjukkan jalan keluar. Di dalam kedukaan Tuhan yang hiburkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati setiap jemaat-Mu yang sedang bersukacita atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan, Engkau tambah-tambahkan sukacita, Kau tambah-tambahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka, dan biarlah senantiasa mereka boleh mengingat kuasa Tuhan, sehingga mereka mampu untuk mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak yang kecil, yang sedang mencari pekerjaan, yang dalam sekolah, yang merindukan keturunan, orang tua, dan juga yang lansia. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Sepanjang minggu ke depan, biarlah Tuhan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Lindungilah kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami. Jauhkan mara bahaya, jauhkan segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mengabulkannya. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan ke HKBP Pusat dan untuk korban bencana alam.
Hai Dehon ayat sada los jongjong ma hamu saluhutna. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna.